Pernah nggak sih kalian mengikuti sebuah kasus kematian yang proses penyelidikannya membuat publik terus bertanya-tanya? Terlebih jika korbannya adalah anak yang masih berusia 13 tahun. Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavia Putri Rahmadani, mahasiswa semester 2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik di Indonesia, yaitu kasus kematian Afif Maulana, yang akan saya analisis dari perspektif hak asasi manusia. Kasus ini bermula pada malam hingga dini hari 8 hingga 9 Juni 2024 ketika pihak kepolisian melakukan patroli di Kota Padang, Sumatera Barat setelah menerima informasi mengenai adanya dugaan aksi tawuran yang melibatkan sejumlah remaja. Saat patroli berlangsung, Afif Maulana yang saat itu berusia 13 tahun sedang berboncengan sepeda motor bersama rekannya berinisial A dan melintasi jembatan Batang Kuranji. Menurut pemberitaan Kompas yang mengutip hasil investigasi LBH Padang, keduanya kemudian dihampiri oleh petugas kepolisian. Rekan korban mengaku sempat melihat Afif berada di sekitar sejumlah anggota kepolisian sebelum dirinya dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, ia tidak lagi mengetahui keberadaan korban. Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Afif diduga melompat dari jembatan Kuranji ke arah sungai saat berusaha menghindari petugas yang sedang melakukan patroli. Beberapa jam kemudian, pada 9 Juni 2024, sekitar pukul 11.55 WIB, korban ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Batang Kuranji, tepat di bawah jembatan Kuranji. Penemuan tersebut kemudian memicu perhatian publik karena muncul perbedaan keterangan mengenai penyebab kematian korban. Menurut pemberitaan Kompas, hasil visum dan otopsi menunjukkan adanya sejumlah luka pada tubuh korban. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi keluarga korban bersama LBH Padang untuk menduga adanya dugaan tindak kekerasan yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui proses hukum. Karena masih terdapat sejumlah kejanggalan, menurut pihak keluarga, mereka kemudian meminta pendampingan hukum kepada LBH Padang serta mendorong agar kasus ini diusut secara lebih transparan. Untuk memastikan proses penyelidikan berjalan secara objektif, Komnas HAM turut melakukan penyelidikan dan mendorong dilakukannya otopsi ulang guna memperoleh kejelasan mengenai penyebab kematian korban. Namun, pada awal tahun 2025, Polda Sumatera Barat menyatakan menghentikan penyelidikan karena berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara. Lalu, apakah dihentikannya proses penyelidikan ini berarti seluruh pertanyaan mengenai kasus ini telah terjawab atau masih ada aspek yang perlu kita kaji? Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran HAM perlu ditangani secara independen, profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat disertai perlindungan bagi saksi, korban, dan keluarga korban selama proses hukum berlangsung. Edukasi kepada remaja mengenai bahaya tawuran juga penting sebagai upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saya belajar bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan melindungi hak asasi setiap manusia. Melalui kasus ini, saya memahami bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM harus disikapi secara objektif, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Sebagai kesimpulan, kasus kematian Afif Maulana menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Terlepas dari berbagai perbedaan pandangan yang muncul, setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia harus diproses melalui mekanisme hukum yang adil, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebab pada akhirnya, hak asasi manusia bukan hanya berbicara tentang siapa yang benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap nyawa dihargai dan setiap proses hukum berjalan secara adil. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Oktavia Putri Rahmadani mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.